Halo penonton semuanya, selamat datang pada sesi sharing session kita kali ini bersama saya Sarah dengan topik Transform Your Customer Experience with Robocall. Tentunya saya tidak sendiri, kali ini ditemani oleh narasumber kita yaitu Mas Foriza dari KPSG. Halo Mas Fo, apa kabar ya Mas Fo? Halo Mbak Sarah, kabar baik. Mbak Sarah gimana kabarnya? Baik juga tentunya, terima kasih Mas. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke materi aja ya dari Mas Fo, sudah siap? Boleh? Oke, sebentar saya share dulu ya. Oke, kalau gitu waktu dan tempat saya persilahkan kepada Mas Fariza. Thank you Mbak Sarah. Oke, layar saya sudah terlihat ya. Sudah, Halo, Mas. Bapak Ibu semua, terima kasih Mbak Sarah tadi sudah membuka. Salam kenal kembali, saya dengan Foriza. Saya sebagai Sales Department Head di KPSG. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Sarah tadi ya, kalau hari ini saya akan memperkenalkan kepada Bapak Ibu semua terkait dengan robocall dan bagaimana robocall ini bisa mentransformasi pengalaman dari customer dalam bisnis Bapak dan Ibu semuanya. Oke. Sebelum kita mulai lebih lanjut lagi, mungkin saya ingin mengenalkan lebih dalam terkait dengan robocall itu sendiri. Nah, robocall itu sendiri sebenarnya adalah sebuah communication tool di antara brand dan customer, gitu ya. Di mana berdasarkan penelitian di Gartner di tahun 2023 sendiri, bahwa di tahun 2025 ini 5% itu customer interaction itu bisa di-generate dengan menggunakan AI. Nah, dan robocalls lah yang menjadi salah satu tools utama pemain dalam melakukan komunikasi ini kepada customer. Nah, di mana sebelumnya perbedaan teknologi robocall dulu dan sekarang adalah kalau dulu robocall itu biasanya memang satu arah, sekarang robocall ini sudah dibangun menjadi dua arah. Dalam landscape hari ini sendiri, kalau kita bisa melihat bersama gitu ya, eh, dari 79% strategi perusahaan itu mengatakan bahwa teknologi seperti AI, automation itu akan memegang peranan kunci. Dan di 2026 sendiri diprediksi gitu ya, untuk robocall market itu akan mencapai sekitar 2,1 miliar dolar, yang mana pertumbuhannya itu dari tahun 2021 hingga 2026 itu bertumbuh sekitar 24%. Nah, lalu juga robocall ini juga uh, diperkirakan gitu ya, atau di estimate itu bisa mengurangi biaya customer service itu bisa mencapai 30%. Dan juga 68% dari customer yang berinteraksi dengan robocall itu menyatakan bahwa mereka cukup puas. Kenapa mereka bisa merasakan cukup puas gitu ya? Karena memang basically customer-customer yang menghubungi brand kita itu memang pertanyaan yang mereka lakukan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang rutin gitu ya, yang mana sebenarnya memang bisa dijawab dengan robot gitu ya, sehingga ketika ada robot yang menjawab, eh, ya mereka merasa terbantu dengan lebih cepat gitu. Dan 80%-nya dari komunikasi yang ditanyakan oleh customer itu sendiri pun memang pertanyaan-pertanyaan yang basically sebenarnya ada di FAQ kalau biasanya di dalam website seperti itu. Nah, semakin kita mengenal lebih dalam lagi gitu ya, kenapa sih robocall itu bisa menjadi sangat penting gitu ya di dalam perusahaan Bapak dan Ibu gitu kan ya. Nah, jadi pada intinya adalah bahwa robocall ini memang membuat kita bisa hadir selalu untuk customer kita, di mana pertama melalui robocall ini kita bisa menyediakan customer service yang selalu available 24/7 gitu ya, karena berbeda dengan orang. Kalau orang itu kita tahu ya bisa ada errornya gitu ya, bisa ada mood swingnya gitu. Kemudian orang juga ada lelahnya untuk bekerja. Berbeda dengan robot gitu ya, yang memang mereka tidak ada perasaan dalam tanda kutip gitu ya, sehingga memang mereka bisa kita minta untuk bekerja secara terus-menerus dan secara konsisten. Nah, itu yang paling utama gitu ya, sehingga dari situ pun teknologi sekarang semakin lama semakin maju, cost pun semakin lama semakin murah gitu ya, sehingga biaya-biaya overhead yang biasanya digunakan atau dikeluarkan untuk orang itu bisa
lebih murah lagi untuk kita kejar. Dan nggak kalah pentingnya lagi terkait dengan scalability itu sendiri gitu ya. Berbeda dengan human agent yang basically satu human itu biasanya akan menghandle satu orang gitu ya, satu agent itu akan menghandle satu satu nasabah. Nah, berbeda dengan apa robocall gitu ya, ketika mereka bisa menghandle satu customer satu kali call gitu ya, bisa menghandle lebih dari 100 mungkin atau bahkan ribuan customer sekaligus seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini juga sudah menggunakan atau familiar gitu ya dengan yang namanya robo-robo, dalam arti mungkin tentang chatbot gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya perbedaan chatbot dan robocall itu sendiri gitu ya? Memang perbedaan yang paling mendasar di antara chatbot dan robocall itu sendiri, yang pertama terkait dengan interaction model yang ada gitu ya. Yang satu memang chatbot itu lebih berkaitan dengan text base-nya gitu ya. Jadi memang komunikasi yang melalui teks, sedangkan robocall itu melalui suara. Nah, ketika ini terjadi gitu ya, interaction model yang terjadi, itu membuat user experience yang berbeda. Kenapa? Karena ya kita tahu chatbot, karena dia harus dalam bentuk teks, maka ada waktu yang dibutuhkan untuk mengetik gitu ya, ada waktu yang dibutuhkan untuk membaca, dan berbeda dengan robot gitu ya, karena dia melalui suara, sehingga eh, dia lebih natural gitu ya, ketika kita ngobrol gitu ya, tidak perlu ada waktu untuk membaca lagi, jadi kita bisa langsung mendengar, kita langsung bertanya, kita langsung mendapatkan respon yang kita inginkan, seperti itu kurang lebihnya. Oke. Nah, berbicara lebih lanjut lagi terkait dengan solusi apa sih yang disediakan oleh KPSG sendiri terkait dengan robocall ini. Kita sudah mendengar di awal tadi bahwa memang robocall ini menjadi satu solusi yang memang sangat dicari dan sangat penting gitu ya untuk digunakan oleh bisnis. Nah, KPSG sendiri memiliki sebuah solusi. Solusi ini kita combine dengan satu solusi yang memang sudah menjadi IP rack-nya dari KPSG sendiri, yang kita sebut dengan nama RC. Jadi robocall itu atau bot itu kita combine dengan solusi existing kita, yaitu contact center solution, di mana contact center solution kita ini sendiri terdiri dari tiga pilar, mulai dari omni-channel manajemennya. Jadi memang ini omni-channel platform yang sudah bisa digabungkan baik itu dengan SIP PBX atau dengan web RTC, dan bukan hanya itu saja, kita juga sudah menggabungkan omni channel mulai dari channel itu, mau itu dari voice, dari video, dan bahkan dari teks gitu ya, seperti sosial media dan lain-lainnya. Dan sudah dilengkapi dengan fitur-fitur auto dialer yang kita familiar gitu ya, seperti power dialer, di mana ketika agent itu login, maka sudah otomatis sistem itu akan mengcalling nasabah sehingga produktivitas bisa dijaga gitu ya. Kemudian juga ada pilar kedua terkait dengan agent management. Izin Bapak Ibu, saya nyalakan dulu laser pointernya. Oke. Nah, agent management itu sendiri, untuk live agent management ini kita bagi dua gitu ya. Agent management kita bisa lihat di sini ada tanda rantai gitu ya, di mana memang kita membentuk satu sistem platform yang di antara human dan robot itu bisa bekerja dengan bersinergi gitu ya. Nah, kemudian juga yang tidak kalah penting terkait dengan konten manajemennya sendiri, mau itu mengenai ticketing, sales activity, campaign, knowledge base, dan quality manajemennya, itu semua sudah kita lengkapi, dan sehingga kemudian ini semua bisa kita ambil jadi sebuah data yang bisa kita kelola di data analytics sistem kita. Gitu. Nah, untuk penjelasan terkait dengan operasional robocall yang kita miliki sendiri pun juga sama gitu ya. Jadi RC platform ini, teknologi di belakangnya itu ada apa saja gitu ya. Dia ada rule engine-nya gitu, di mana kita bisa menentukan ketika ada customer menjawab sesuatu, apa yang akan dijawab gitu kan ya. Nah, kemudian juga kita masukkan conversation model, dia mau seperti apa bentuknya, dan juga ada speech engine-nya. Jadi memang secara teknologi gitu ya, apa sih yang ada di belakangnya robocall-nya RC gitu ya, yaitu tiga ini: rule engine, conversation model, dan juga speech engine. Jadi ketika ada voice yang masuk dari user melalui telepon gitu ya, akan dikelola oleh RC dengan tiga hal ini, maka robot bisa memberikan respon yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan dari customer-nya. Begitu. Nah, key fiturnya apa aja sih dari robocall yang kita bangun gitu ya? Nah, yang kita tuh ada 6 poin utama, Bapak Ibu semua. Yang pertama itu terkait dengan voice model yang kita gunakan. Jadi kita itu menggunakan Fontic Library.
Nah, bukan voice recording. Jadi apa sih Fontic Library itu gitu ya? Fontic Library itu berarti kita itu menggunakan kalau mungkin ya familiar dulunya ketika kita melakukan rekaman untuk robot gitu ya. Kalau dengan metode voice recording itu maka dia membutuhkan eh, rekaman yang huruf per huruf gitu ya, kata per kata. Nah, berbeda dengan Fontic Library karena dia melihat dari eh, pelafalan gitu ya, pengucapan, intonasi sehingga dia itu mampu mengenal dialek, dia itu mampu mengenal fontik. Contoh seandainya ketika orang bilang oh namanya Muhammad gitu ya. Nah, mau itu Muhammad dengan MOCH atau MUCH maka itu bisa dipahami oleh si robot itu sendiri. Atau mungkin ketika ada salah pengucapan sekalipun, robocall kita pun bisa langsung memahami apa sih yang dimaksud oleh customer. Jadi nggak yang harus exact banget tuh apa dengan omongan kita baru robot bisa menjawab. Seperti itu Fontic Library itu. Nah, yang kedua juga kita lengkapi dengan real time voice generation. Nah, ini ketika Bapak Ibu punya data yang banyak, tentunya kita berharap robot ini bisa kita jadikan seperti agent orang gitu ya, yang mana bisa berbicara dengan customer lebih ke personal gitu ya. Dalam arti ketika dia berbicara dengan customer A, dia bisa tahu gitu ya eh, nomor kartu kreditnya mungkin atau nomor preminya gitu ya, tagihannya gitu, dan itu semua bisa kita masukkan ke dalam sistem kita gitu ya, sehingga nanti si robot ini secara otomatis akan membaca data itu tanpa harus direkam kembali. Jadi memang kita hanya masukin datanya aja, nanti robot itu secara otomatis akan membaca data yang kita masukin gitu ya. Nah, kemudian juga kita ada voice script composer. Nah, di sini kita mempermudah customer kita dalam melakukan penambahan atau perubahan script gitu ya. Jadi Bapak Ibu ketika mencoba membuat sebuah script, Bapak Ibu tuh bisa dengerin dulu nih seperti apa sih contoh suaranya, enak nggak sih suaranya didengar, bagus nggak sih. Nah, itu kita bikin dalam bentuk user friendly sehingga memang bisa kita gunakan dengan mudah gitu ya, dan kita pahami dengan cepat seperti itu. Nah, lalu juga yang nggak kalah pentingnya gitu ya, kita sudah mendukung untuk multi persona support di mana robot kita ini bisa tidak hanya bisa digunakan untuk satu suara gitu ya. Kita juga bisa bikin personanya berbeda-beda. Let's say mungkin kalau Bapak Ibu mau, oh saya mau ada pelanggan cewek yang dihubungi dengan cowok mungkin gitu ya, atau pelanggan cowok yang dihubungi dengan suara agent yang cewek gitu. Nah, itu bisa kita sesuaikan gitu ya. Nah, lalu juga ini ya yang namanya robot gitu ya, tentunya yang paling penting itu adalah fast dalam merespon gitu ya. Jadi ketika customer ngomong, dia nggak ada waktu tunggu lagi untuk memahami apa sih sebenarnya yang ditanya, terus cari dulu jawabannya ke belakang. Nah, jadi itu yang paling penting gitu ya, sehingga ketika bertanya ya seperti orang gitu ya. Tapi memang ada tentunya tetap tetap ada titik gitu ya, di mana seperti manusia pun ketika ditanya butuh waktu juga untuk membaca gitu kan ya. Nah, ini juga kurang lebih sama, tapi yang dipastikan adalah apapun yang dia baca itu adalah sesuatu yang memang lancar, bukan sesuatu yang membuat dia jadi terbata-bata gitu. Nah, kemudian juga kita lengkapi sebuah training modul di dalam RC dashboard kita gitu ya, di dalam robocall kita, sehingga ketika ada eh, apa knowledge baru gitu ya, atau ada script baru, ada produk baru gitu ya, kita bisa dengan mudah mengajarkan robot kita begitu. Nah, kembali lagi seperti yang saya ucapkan di awal gitu ya, pada akhirnya memang robocall ini kita tahu gitu ya, namanya bisnis pasti dua tuh kuncinya gitu kan ya, gimana caranya ningkatin profit, nekan cost gitu kan ya. Nah, tentunya dengan penggunaan robocall ini juga adalah salah satu cara gitu ya dalam melakukan cost optimization gitu ya. Nah, gimana sih caranya gitu ya? Pertama, ini sistemnya udah user friendly gitu ya, sehingga cepat untuk adaptasi, cepat untuk digunakan gitu kan ya. Lalu juga sudah dalam bentuk cloud base sehingga tidak membutuhkan
IT infra yang besar gitu ya, seperti zaman dulu yang harus beli server dan lain-lain gitu. Kemudian juga karena kita menawarkan dalam bentuk SaaS model gitu ya, sehingga bila suatu-waktu dibutuhkan scalability yang lebih besar atau lebih kecil itu bisa disesuaikan dengan mudah gitu kan ya. Nah, kemudian juga ini juga mudah untuk diintegrasikan dengan sistem yang dimiliki Bapak Ibu di belakang seperti itu. Nah, eh, menjelaskan lagi terkait dengan benefits yang ada di RC gitu ya. Nah, pertama, benefitnya itu adalah kita bisa mendapatkan robot yang memiliki natural bot engagement gitu ya. Jadi sehingga user itu tidak merasa atau nasabah itu tidak merasa sedang berbicara dengan robot gitu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tadi kita sudah lengkapi dengan suara fonetiknya yang bagus gitu ya. Terus kita sudah lengkapi dengan knowledge yang bagus gitu. Sehingga memang uh, user experience yang dialami oleh nasabah itu memang seperti berbicara dengan human agent gitu kan ya. Nah, kemudian juga quick dan relevan response gitu ya. Nah, berbeda dengan orang mungkin ketika berbicara terlalu banyak gitu ya atau terlalu panjang satu titik mungkin akan berlibet gitu ya mulutnya. Nah, kalau robot lebih mudah kita atur sehingga kemungkinan untuk error dalam pengucapan itu sangat minim gitu. Nah, kemudian juga sudah disampaikan tadi di awal gitu ya terkait dengan operational efisiensi. Simple contohnya gimana gitu ya. Nah, paling mudah mungkin ketika kita ngomongin terkait dengan human agent gitu kan ya. Human agent ini let's say Bapak Ibu mau ada campaign gitu ya untuk 1 juta nasabah. Bapak Ibu mau nge-call 1 juta nasabah dalam 1 bulan. Nah, artinya kalau seandainya nih satu agent perlu nelpon 100 orang, berarti Bapak Ibu tuh butuh kurang lebih berapa tuh? 100 apa 1000 gitu kan ya. Nah, yang mana berarti Bapak Ibu harus nyiapin device-nya, Bapak Ibu harus nyiapin tempatnya, dan ya mungkin gitu ya, belum tentu ada juga orang segitu banyak yang mau kerja hanya dalam waktu 1 bulan gitu kan ya. Pasti mereka pengennya kerja dalam jangka waktu yang lama. Nah, berbeda dengan kembali lagi berbeda dengan robocall gitu ya, dengan robot yang ketika Ibu butuh cepat, butuh dalam waktu singkat, ya tinggal dinaikin aja untuk kapasitasnya, maka bisa langsung dilakukan pekerjaan yang dibutuhkan gitu. Nah, kemudian juga pada akhirnya juga kita tentunya apapun dilakukan itu akan dilakukan monitoring dan analisis yang dibutuhkan. Nah, eh mungkin itu sekilas tentang robocall yang bisa saya sampaikan. Nah, terus mungkin pertanyaannya, jadi robocall ini biasa penggunaannya untuk apa sih Bapak Ibu gitu kan ya? Nah, robocall itu sendiri yang lazim digunakan atau yang selama ini digunakan oleh customer KPSG sendiri gitu ya. Pertama, memang kita eh, mungkin perlu saya jelaskan dulu gitu ya. KPSG ini customer base-nya memang lebih banyak di banking, financial, service, dan industri gitu ya. Termasuk insurance gitu, multi finance ya. Nah, jadi memang beberapa reminder yang dilakukan ini kembali lagi robocall itu memang sesuatu yang rutin dilakukan dan memang menjadi sebuah pekerjaan yang eh, menguras waktu, menguras tenaga gitu kan ya. Seperti apa contohnya? Payment policy reminder gitu ya. Mengingatkan pembayaran polis itu sebenarnya itu pekerjaan yang quote unquote gitu ya harus dilakukan gitu ya tapi memang bukan sesuatu yang berat gitu. Nah, yang kayak gini nih bisa dilakukan sebenarnya tanpa harus dilakukan orang gitu ya. Kenapa? Karena kita tinggal mengingatkan pembayaran gitu ya, kemudian kita kalau memang orang tersebut ada keluhan atau ada keberatan, robot bisa menangkap juga kok kenapa kok nggak apakah bisa dibayarkan, oh lagi nggak bisa, lagi tidak ada duit, oh kenapa, boleh ceritakan alasannya. Nah, itu semua bisa ditangkap oleh robot gitu ya. Tidak dibutuhkan orang dengan skill khusus untuk bisa melakukan itu. Nah, sama juga dengan customer satisfaction survey, lalu juga policy retention gitu ya, ketika ada customer yang sudah lapse, ya, itu juga bisa kita coba convince lagi. Nah, karena supaya apa, supaya human human agent yang available gitu ya bisa digunakan untuk melakukan pendekatan-pendekatan kepada customer-customer lain yang lebih membutuhkan human touch gitu kan ya. Seperti ya, penjualan-penjualan yang memang lebih lebih mengena, lebih gede nilainya gitu kan ya dibandingkan pekerjaan-pekerjaan lain yang mungkin gitu ya impact-nya tidak sebesar jika dilakukan satu persatu gitu ya. Nah, seperti customer onboarding juga sama, kemudian verification dan juga telemarketing seperti itu.
Nah, ini saya berikan contoh gitu ya. Payment policy reminder yang ada seperti apa sih suaranya? Selamat siang, perkenalkan saya Via dari KPSG Assurance. Menghubungi Bapak Budi berkenaan dengan jatuh tempo premi polisi Bapak yang akan jatuh tempo. Boleh kami minta waktu Bapak beberapa menit saja? Nah, seperti itu gambarannya. Jadi, Ya, eh, silakan. Terima kasih atas kesediaan waktunya, Pak. Sebagai informasi untuk meningkatkan kualitas layanan, maka percakapan ini akan direkam. Boleh kami lanjutkan? Ya, silakan. nah, jadi kita bisa memasukkan parameter gitu ya untuk menyebutkan nama, untuk menyebutkan polis asuransi, nomor, tanggal, jatuh tempo, itu semua bisa kita lakukan. Nah, yang kedua terkait dengan police retention gitu ya. Sebagai contoh seperti Selamat apa? siang, perkenalkan saya Via dari KPSG Assurance. Menghubungi Bapak Budi berkenaan dengan status polis tidak aktif terkait polis asuransi yang Bapak miliki. Boleh kami minta waktu Bapak beberapa menit saja? Ya, silakan. Terima kasih atas kesediaan waktunya, Pak. Sebagai informasi untuk meningkatkan kualitas layanan, maka percakapan ini akan direkam. Boleh kami lanjutkan? Ya, silakan. Berdasarkan data yang kami miliki, Bapak memiliki polis di KPSG Assurance, yaitu produk asuransi dengan premi sebesar 1 juta rupiah per bulan, dengan tertanggung atas nama Bapak sendiri. Status polis Bapak sudah tidak aktif lagi sejak tanggal 15 Februari 2024. Apakah Bapak bersedia melakukan pembayaran premi tertunggak untuk pengaktifan polis kembali? Saya belum punya uang untuk membayarnya. Sangat disayangkan sekali Bapak, namun demikian jika Bapak berubah pikiran, silakan Bapak menghubungi customer Nah, care. jadi di situ itu pun sebenarnya bisa kita tambahkan lagi gitu ya ketika si customernya mengatakan oh saya tidak punya uang. Nah, kita bisa masukin lagi tuh seandainya ada 2 atau 3 kali lagi nih sanggahan yang bisa dilakukan oleh robot. Nah, itu semua sangat possible untuk kita lakukan. Seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sejauh ini. Eh, Terima kasih Bapak Ibu semua. Mungkin saya lempar kembali ke Ibu Sarah. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Mas Fo untuk sharing sessionnya kali ini. Berarti banyak banget ya Mas manfaatnya yang didapatkan oleh perusahaan ketika mengimplementasikan Robocall ini. Ya, betul Mbak Sarah. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi gitu ya. Memang sekarang zamannya udah zamannya AI gitu kan ya. Dan bisnis pun harus Betul. gitu ya mengikuti zaman seperti itu. Betul sekali. Mas Fo, ini sudah banyak pertanyaan yang masuk. Saya coba bacakan beberapa pertanyaan ya Mas ya. Silakan. Oke, pertanyaan pertama, apa keunggulannya dari RC Robocall ini? Silakan Mas. Oke. Terima kasih, Mbak Sarah. Seperti yang saya sampaikan tadi ya di awal gitu ya. Apa sih keunggulannya RC Robocall yang kita punya gitu ya. Pertama, RC Robocall kita ini dibangun gitu ya dengan menggunakan metodologi di mana dengan Fontic Library tadi gitu, sorry, Fontic Library sehingga Robocall kita ini mampu memahami dialek-dialek dari ya kita tahu Indonesia ini sangat luas gitu kan ya. Pengucapan bisa berbeda-beda gitu kan ya. Nah, jadi dengan teknologi Fontic Library ini bukan dengan voice recording gitu ya, sehingga ketika ada nasabah atau customer yang menelpon, itu robot bisa memahami tanpa harus mengerti benar-benar kata per kata yang disampaikan. Nah, jadi dengan pengucapannya aja, dengan cara pelafalannya aja digabungkan maka dia mengerti maksudnya. Contoh, ada apa gitu kan ya. Nah, itu robot bisa mengerti. Oh, itu lagi nanya ada apa gitu. Itu yang pertama. Kemudian robot kita ini sudah dibangun dalam dalam cloud gitu ya sehingga ketika dibutuhkan maka dapat dengan mudah kita melakukan scalability gitu ya. Oh, kita lagi butuh gede nih. Kita mau nelpon customer dengan banyak nih. Nah, maka dengan mudah kita bisa memperlu banyak bot yang kita butuhkan gitu ya. Nah, kemudian juga dengan cloud itu tadi apa aja keunggulan yang lain gitu ya tentunya dengan security gitu ya security-nya dijamin dengan aman dan selain itu juga memang KPSG sudah punya ISO gitu kan sehingga bisa dijamin juga. Nah, terus juga robot kita ini juga sudah
sudah memiliki API base-nya sendiri gitu ya, sehingga bisa diintegrasikan dengan back office atau dengan back end system yang dimiliki, sehingga ketika mau mengambil data segala macam itu nggak perlu lagi diupload modelnya gitu ya, dia bisa langsung ngebaca dari sistem Bapak Ibu. Nah, jadi memang secara sistem bisa berjalan dengan seamless, kurang lebih seperti itu. Oke, berarti robotnya ini bisa memahami aksen ya, Mas, bahkan. Betul, 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 Mbak Sarah. Oke, luar biasa sekali. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Matriks apa yang dipakai untuk mengukur kesuksesan atau keefektifan dari robocall? Silakan, Mas. Oke. Eh, kita bicara robocall ini sebenarnya nggak berbeda jauh ya dengan kita bicara tentang human agent gitu kan ya. Nah, apalagi outbound gitu ya. Salah satu faktornya gitu kan ya ketika kita ngebahas human agent gitu ya. Untuk outbound deh saya ambil contoh. Eh, paling utama adalah kita ngomongin tentang productivity rate gitu kan ya. Productivity rate itu salah satu alat ukurnya adalah seberapa banyak call yang bisa dia lakukan dalam waktu 1 hari kan seperti itu ya. Cuman kan eh, sangat disayangkan gitu ya, namanya manusia saat ini hanya bisa berbicara kepada satu orang aja nih. Jarang ada manusia yang bisa bicara ke 5 orang sekaligus gitu kan ya. Saat ini rata-rata orang cuma bisa ngomong satu orang satu lawan satu lah gitu kita bilang. Nah, jadi ketika si agent human gitu ya nelpon nasabah, biasanya mereka hanya mampu melayani satu nasabah. Berbeda dengan robocall gitu ya, di mana ketika mereka menghubungi customer, itu bisa mereka menghubungi sekitar 10 atau mungkin bahkan ratusan nasabah sekaligus. Nah, sehingga ketika kita berbicara tentang keefektifan, biasanya yang paling utama adalah tentang bagaimana mudahnya gitu ya, si robot ini bisa touch customer kita yang segitu banyaknya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Seperti itu gambarannya. Oke, menarik sekali. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya, Mas. Apakah robocall ini bisa digunakan untuk outbound dan inbound? Silakan, Mas. Oke, eh, pada dasarnya saya bisa jawab ya bisa. Tapi memang perlu kita ingat kembali gitu bahwa robocall ataupun chatbot ini semua adalah sebuah robot yang butuh diajarkan gitu ya di dalam knowledge base yang mereka miliki gitu kan. Eh, supaya apa? Supaya mereka bisa menjawab, supaya bisa seperti orang gitu ya ketika ditanya tahu jawaban apa yang perlu dijawab gitu kan ya. Nah, eh, kendalanya adalah gitu ketika kita bicara tentang inbound, eh, bisa jadi gitu ya pertanyaan dari customer itu belum tentu adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ukur. Nah, jadi artinya apa? Ketika kita ngomongin inbound dalam robocall, kita itu harus bisa menyiapkan segala kemungkinan yang akan ditanyakan oleh customer supaya bisa menciptakan user experience yang baik. Nah, jadi eh, tentunya gitu ya, bukan robotnya nih sebenarnya yang kewalahan, tapi trainernya di belakang tuh yang bisa kewalahan. Kalau kita ngomongin tentang robocall digunakan di inbound gitu ya. Kenapa? Karena trainer itu harus mikirin nih, wah kira-kira customer bisa nanya apa. Kenapa? Karena khawatirnya ketika tidak disiapkan dengan baik, bisa jadi customer ngerasa kecewa gitu kan ya. Customer experience-nya jadi buruk gitu. Nah, berbeda dengan kita ngomongin outbound. Kalau outbound, basically gitu ya, interaksi yang kita lakukan dengan customer itu more or less tuh bisa kita jaga gitu ya, bisa kita arahkan ya atau tidak, setuju atau tidak, atau apa sih kira-kira ketika kita ngomong A, apa sih kira-kira jawaban dari customer. Nah, itu masih bisa kita ukur gitu loh. Makanya memang kalau ditanya gitu ya, lebih baik digunakan di mana? Kalau dari sisi saya sih saat ini lebih menyarankan kita menggunakan robocall itu untuk outbound case dulu. Gitu. Oke, baik. Untuk sesi tanya jawab kali ini sudah cukup ya, Mas. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Mas Foriza atas sharing sessionnya kali ini. Sama-sama Mbak Sarah, terima kasih banyak. Terima kasih juga buat Bapak Ibu semua yang sudah mau mendengarkan. Semoga penjelasan saya hari ini terkait dengan robocall gitu ya, tentang apa robocall yang dimiliki KPSG gitu ya, bisa membuka wawasan, bisa membuka jalan baru atau insight baru gitu dalam menjalankan bisnis Bapak Ibu semua.
Betul sekali. Tidak lupa juga bagi Bapak Ibu yang masih memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai RC Robocall dari KPSG atau fitur-fitur dan sistem dari KPSG lainnya dapat mengunjungi website www.kpsg.com. Bapak Ibu juga bisa follow akun Instagram, LinkedIn, dan YouTube kami untuk informasi seputar sharing session selanjutnya. Akhir kata, saya Sarah, pamit undur diri dan sampai bertemu di sharing session selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.